Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alrama Bilya Priyono dengan NIM 1C02246 dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari akuntansi keperilakuan dengan jasa pengabdi Pak Dr. Wimi Eka Putra, SMSI dan juga Ibu Dr. Wira Lestari SMSI, yaitu tentang pengendalian keuangan. Tanpa berlama-lama, lanjut saja kepada materi yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Tentunya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misalnya, pada bulan September 1989, KMP Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. KMP mencari tambahan utang untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo atas utang yang sudah ada dan mencoba mengurangi pokok pinjaman. Pada bulan Januari 1990, operasi real estate Campeo dipisahkan dari operasi toko serba ada retailnya yang dimasukkan dalam perlindungan kepailitan. Betapa pentingnya sejumlah aspek manajemen keuangan telah ditekankan oleh sejarah Campeo ini. Adapun fungsi keuangan yaitu dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau returns, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintah maupun organisasi nirlaba. Tujuan manajer Tujuan manajer keuangan adalah untuk merencanakan, guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan perhitungan biaya. Dalam menjalankan fungsinya, manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Definisi pengendalian keuangan. 1. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harap suatu inisiatif dipilih. Arah utama dari literatur akuntansi belakang ini hanya mengutamakan asumsi-asumsi terhadap pengendalian keuangan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu evolusi pemikiran dan suatu perluasan lingkungan yang memerangi akuntan dan disiplin akuntansi. Yang kedua, perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntansi. Dalam pendekatan perilaku, tekanan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan. Masih dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara memengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, subsistem formal yang mendukung proses administratif untuk dapat diformalkan. Sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, tapi disesuaikan dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Pendekatan informal merupakan sesuatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, bertujuan untuk mempertimbangkan variabilitas anggaran, laporan akuntansi, biaya standar, penanggung merupakan contoh dari pendekatan formal. Sementara peningkatan pengendalian informal meliputi norma-norma tertulis, pengendalian dengan cara intuisi, ada 3 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penerapan tujuan usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembar-lembar dokumen perencanaan. Yang kedua ada umpan balik. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menjadi keberadaan dari rencana manajemen, walaupun mungkin perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak diadministrasikan. Ketiga, ada interaksi pengendalian perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Yang keempat adalah motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Ada faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Beberapa karakteristik proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan.
Pertimbangan-pertimbangan rancangan. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan. Sehingga mereka yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Yang pertama ada antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen desain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, baik yang tepat maupun tidak. Yang kedua ada relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan manajernya. Teori agensi menyangkut persoalan biaya di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol daripada pengendalian di kokpit pesawat terbang, yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Secara berkala, para manajer menilai output dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat itu. Yang kedua ada sistem kepercayaan. Inspirasi para manajer untuk menciptakan suatu peluang baru sangatlah dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Sistem ini dapat memotivasi individu untuk mencari cara-cara baru dan nilai yang diciptakan. Sistem kepercayaan dapat meningkatkan pengendalian diagnostik guna memberikan pengendalian yang lebih besar kepada para manajer dewasa ini. Yang ketiga ada sistem batasan. Sistem ini berdasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Mengenai apa yang harus dilakukan kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku, akan mengambil inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa kewirausahaan. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang dapat digunakan para manajer untuk melibatkan diri terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasional, serta belajar mengenai masalah strategi utama. Suatu sistem pengendalian dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Dan yang kelima ada penyeimbang pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Di perusahaan kecil, para manajer melakukan hal ini secara informal. Para manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya yang luas. Dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian untuk mengkomunikasikan nilai inti, mereka menggunakan sistem kepercayaan. Terima kasih, sekianlah materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengetikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.